Halo semuanya, selamat datang di obrolan santai kita kali ini. Jadi kali ini aku bakal ngobrolin tentang apa sih yang lagi deket sama remaja di zaman sekarang, kayak misalnya arus globalisasi, terus budaya populer dan juga pengaruhnya sama identitas kita. Selain itu kita juga bakal ngobrolin tentang gimana sih sisi di ekonomi, terus di konsumer digital sama tren instan yang pastinya bakal berpengaruh dengan pentingnya nilai Pancasila yang terapkan di tengah semua ini. Benar banget, budaya populer saat ini nggak cuma bisa bikin kita bahagia, nggak cuma bisa jadi hiburan buat kita. Dari TikTok, K-pop, terus live streaming belanja, juga fashion ala Korea itu bisa mengubah cara berpikir kita, bahkan cara belanja kita. Bahkan terburuknya bisa mengubah cara pandang ke diri kita sendiri, gara-gara hal-hal yang kayak Naya sebutin. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita bakal kenalin nih teman-teman yang bakal ngobrol-ngobrol sama kita kali ini. Yang pertama ini ada Salma sebagai peneliti budaya populer, ada Saskia sebagai analis media digital, terus ini juga ada Amal sebagai generasi muda aktif medsos. Oke, kalian kasih ada Benny sebagai pendidik karakter dan juga nilai kebanggaan. Oke, langsung aja nih ya. Jadi aku sempat baca jurnal tentang pengaruh sosial media engagement TikTok terhadap impulse buying produk pakaian pada dewasa di awal tahun 2023. Ini kan nunjukin kalau misalnya semakin besar keterlambatan TikTok kayak like, comment, terus juga ada share, itu kan maka semakin besar kecenderungan orang untuk tertarik nih untuk beli barang-barangnya walaupun gak diperluin. Dari Salama sendiri nih, aku penasaran dari sisi budaya populer, efeknya gimana sih Kak ke remaja-remaja kayak kita gini? Nah oke, jadi budaya populer ini tuh bukan cuma sebagai hiburan, tapi juga dia tuh terpenuhi sama nilai-nilai seperti estetika, aspirasi, dan identitas diri gitu. Nah di zaman sekarang nih banyak banget remaja-remaja yang mengikuti hal-hal tersebut kan, tanpa difilter terlebih dahulu, terus juga menontonnya tuh tanpa adanya kesadaran gitu. Nah akibatnya apa sih kira-kira? Akibatnya itu nanti semakin lama, identitas lokal kita bakal tergantikan oleh identitas budaya asing yang baru gitu. Nah contohnya, zaman sekarang nih banyak banget remaja-remaja yang ngikutin K-pop, anime, dan sebagainya lah. Nah, nanti kalau misalkan remaja-remaja nggak ngefilter hal tersebut dan ngikutin terus, mereka tuh malah nggak sadar sama budaya yang mereka punya gitu sih. Nah, menariknya jadi budaya populer itu bukan cuma menjadi inspirasi buat kita, tapi juga bisa menjadi penutup buat identitas lokal kita sendiri. Betul. Oke, dari Ama sendiri pernah nggak sih ngalamin masalah kayak gini, kayak tertarik untuk beli barang atau ikut-ikut tren yang lagi viral-viral di medsos gitu Kak sekarang? Kalau aku sendiri, aku tuh orangnya FOMO banget tau. FOMO tuh kayak fear of missing out gitu. Jadi apa yang ada di F5 itu aku kadang suka langsung check out. Kayak contohnya tuh ini nih, dulu tuh gantungan kunci yang sebenarnya tuh kayak nggak perlu kan, tapi ini tuh memenuhi hasrat keinginan aku banget, jadi aku langsung beli. Terus kalau nonton dance challenge gitu ya aku sering ikutan sih, kayak Velocity yang gitu-gitu. Sebenarnya kan nggak perlu, cuma gara-gara sosial itu lagi rame kayak gitu, jadi aku tertekan pengen ikut juga gitu. Bener sih ya, sekarang itu bukan cuma soal kebutuhan lagi, tapi soal gimana sih ikut-ikutan tren, ikut-ikutan komunitas. Zaman sekarang tuh banyak banget kan tren-tren yang lagi hype sekarang juga. Nah, aku mau tanya lagi nih ke Kak Saskia lagi. Menurut strategi media digital zaman sekarang, kenapa sih sistem kayak live stream show, terus kayak flash sale itu benar-benar efektif banget di dunia pembelanjaan zaman sekarang? Nah, ini juga nyambung banget sama salah satu jurnal yang pernah aku baca. Kalau masalah itu judulnya The Effect of TikTok Live Streaming Shopping on Impulsive Buying Behavior. Itu penelitian di tahun 2023. Mereka bilang sistem live shopping di TikTok itu bikin konsumen lebih super cepat bereaksi, impulsif dan emosionalnya itu lebih tinggi. Nah, jadi bayangin aja ada housewife yang teriak-teriak, stok tinggal sedikit. Waktu timer itu mundur, yang mepet, terus diskon juga yang mepet, ya otomatis bikin otak kita panik dan langsung check out. Terus, kalau nggak punya kontrol diri, lama-lama bisa kebentuk pola konsumtif jangka panjang. Bahkan penelitian Madiono dan teman-temannya di tahun 2003 itu bilangnya hal sama juga. Perilaku ini dipengaruhi oleh faktor eksternal kayak lingkungan digital, terus faktor internal juga kayak emosi atau keinginan sesaat. Jadi memang langka banget TikTok itu penyebabnya, jadi kayak harus hati-hati gitu. Oke, berarti jelas banget ya. Aku balik lagi nih ke Ama sebagai generasi muda yang aktif medsos. Pernah nggak sih dapat tekanan dari sekitar atau dari media sosial gitu tentang tren-tren yang harus banget diikutin atau beli-beli barang viral yang saat ini lagi viral banget yang tren gitu Kak? Sering banget. Kalau kita kan kadang kalau lagi hangout gitu suka foto-foto gitu ya. Nah kadang tuh kalau fotonya nggak bagus tuh itu tuh kayak nggak lolos seleksi untuk di post gitu loh Kak. Nah kalau kayak gitu tuh jadinya kalau ngeliat orang lain yang nge-post tapi kita nggak nge-post tuh kita tuh jadi kayak pressure gitu. Nah sekarang aku mau tanya nih buat Debbie, dari sudut pandang pendidikan karakter, gimana sih dampak dari hal ini tuh terhadap identitas budaya Indonesia sama pendidikan Pancasila di zaman sekarang? Nah ini tuh penting banget untuk kita tahu tentang dampak terhadap identitas budaya itu sendiri. Nah karena identitas budaya itu kan bukan cuma tentang seni atau tarian ya, tapi cara berpikir, nilai dan juga kebiasaan. Terus kalau remaja itu cuma tahu tentang budaya global, ini tuh bisa mereka bisa kehilangan rasa cinta tanah air dan juga menjadi kurang menghargai kearifan lokal. Pancasila ini bisa jadi pijakan ya untuk kita bisa lebih toleransi terhadap sama, terus juga menghargai tradisi dan juga berpikir kritis. Nah jadi dengan begitu remaja bisa jadi menikmati globalisasi tanpa kehilangan identitas global. Oke, dari Benny sendiri nih, boleh nggak sih dijelasin gimana sila-sila Pancasila itu bisa jadi pedoman di antara sekarang ini ada tren-tren yang lagi viral atau budaya-budaya populer yang lagi berkembang?
Nah, jadi contohnya gini, sila pertama tuh ngajarin kita soal moral dan etika, di mana kita tuh jangan ngikutin tren aja tanpa tahu risikonya untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sila kedua nih ngingetin kita supaya menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Contoh sederhananya tuh kayak menghindari bullying. Terus sila ketiga ini ngajarin kita tentang tetap bangga sama budaya lokal meskipun kita tertarik sama budaya global. Sila keempat ini mendorong kita buat berpikir kritis, di mana kita tuh sebelum mengikuti tren harus berpikir kritis terlebih dahulu. Untuk sila kelima kita diajarin untuk hidup sederhana dan adil. Jadi nggak boros ya hanya untuk gaya-gayaan. Jadi dengan ini tuh remaja bisa menikmati budaya populer secara sehat. Sekarang aku mau minta nih buat Tantri buat ngasih kesimpulan dari topik-topik bahasan yang udah kita bahas hari ini. Oke, jadi sebenarnya budaya populer dan globalisasi itu adalah pisau bermata tajam di dua sisi. Di satu sisi, TikTok, K-pop, dan lainnya itu bisa memberikan hiburan bagi remaja-remaja khususnya ya yang menakutkan. Tapi di satu sisi, kalau nggak disaring dengan baik, dia juga bisa bawa pengaruh buruk dan menghilangkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Karena itu kita perlu megang Pancasila sebagai acuan kita supaya kita nggak kehilangan nih jati dirinya. Dengan gitu, kita juga bisa nikmatin kemudahan itu tanpa perlu menghilangkan jejak sebagai bangsa Indonesia, dan kita juga bisa bangga sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih nih buat para narasumber udah ngasih materi-materi yang bagus banget, udah ngasih materi-materi yang informatif buat kita semua dan juga berguna nih buat para penonton di luar sana. Oke, terima kasih yang udah nonton juga, udah nontonin kita, udah ngedengerin kita dari awal. Selanjutnya aku akan menutup talk show kita hari ini. Makasih banget buat kalian semua. Oke, langsung aja sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!